اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyarul muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam, ihsan, kesempatan dan juga kesehatan hingga suasana yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan kembali melaksanakan sholat Jumat berjamaah sekaligus sebagai kebutuhan kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan nikmat-nikmat tersebut, marilah kita jadikan sebagai sarana untuk meningkatkan takwa kita dalam arti menjalankan perintah-perintah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu disampaikan, kita curahkan kepada pemimpin teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para pengikut beliau, orang-orang yang setia memperjuangkan risalah beliau hingga hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita merupakan bagian dari yang setia mengikuti sunnah, mengikuti jalan yang telah dianjarkan oleh beliau. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, masih dalam suasana Syawal, khatib menyampaikan, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal minas siyam wal qiyam wal qur'an minal a'idin wal faizin kullu amin wa antum bi khairin. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, kebaikan-kebaikan kita di bulan Ramadan, baik puasa, qiyam dan Quran kita dan lain-lainnya. Semoga kita termasuk dikembalikan kepada fitrah dan mendapatkan keberuntungan, kemenangan setelah melewati bulan Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Sesungguhnya Ramadan yang telah kita lewati bukan sekedar kita diperintah untuk berpuasa, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada di dalamnya. Namun sesungguhnya Allah ingin mencetak setiap muslim untuk memiliki 4 karakter yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itulah kita bisa mencapai kemenangan yang sesungguhnya, yaitu meraih derajat yang mulia di sisi Allah. La'allakum tattaqun,
agar kalian menjadi orang-orang bertakwa. Apa saja yang bisa kita dapatkan? 4 karakter tersebut adalah yang pertama, seorang muslim senantiasa ikhlas dalam menjalankan aktivitas kehidupan di dunianya, baik aktivitas ubudiyah maupun juga aktivitas duniawiyah. Apalagi ketika kita ingin mendapatkan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di saat Ramadan kita mendengar atau juga diarahkan untuk selalu melandaskan puasa kita, qiyam kita, tilawah kita dan amal-amal lainnya dengan penuh iman dan ihtisaban. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama ramadhana iman wa ihtisaban. Bahkan dalam hadis lain juga Nabi mengatakan, innallaha faradu alaikum siyama ramadan wa sanantu layalihi faman shamahu qaumahu ihmanan wa ihtisaban kharaja minadz-dzunubi kayaumin waladatu ummuh. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian di bulan Ramadan puasa, dan aku mensunahkan di malamnya qiyamul lail. Maka barang siapa yang berpuasa dan qiyam dengan penuh iman dan keikhlasan, maka akan gugurlah kesalahan-kesalahannya, akan keluarlah dosa-dosanya, sehingga nanti kelak keluar dari bulan Ramadan menjadi orang yang bersih dari dosa seakan baru dilahirkan dari rahim ibunya. Tentunya bukan hanya di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk ikhlas, tapi di luar itu pula kita diperintahkan untuk ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan penuh ketulusan penghambaan karena Allah Subhanahu wa taala. Jika ini kita lakukan, maka sesungguhnya apapun yang kita lakukan maka akan memperoleh pahala dan ganjaran, bahkan derajat yang mulia. Bahkan sesungguhnya setiap aktivitas duniawi kita, kebiasaan-kebiasaan kita, kalau kita ikuti, kita landasi dengan keikhlasan, maka aktivitas tersebut dianggap sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya makan. Kalau kita makan setiap hari, baik 3 kali mungkin 2 kali, itu akan menjadi terbiasa atau kebiasaan saja. Kalau kita tidak landasi dengan keikhlasan, kita tidak awal dengan bismillahirrahmanirrahim. Namun ketika kita landasi dengan ikhlas, kita makan karena Allah, kita baca bismillah dan kita mengucapkan alhamdulillah setelah makan, maka kebiasaan itu menjadi ibadah, bukan hanya sekedar membuat kita kenyang, membuat kita hilang lapar dan haus, tapi pahala juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas lainnya kita demikian. Sementara dengan keikhlasan itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang terbaik. Bahkan syaitan pun akan menghindar, akan tidak bisa membuat manusia terjerumus rayuan-rayuan syaitan ketika hamba Allah melakukan dengan keikhlasan. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajid aktsarahum syakirin. Dalam ayat lain dikatakan illa ibadakallah al-mukhlasin. Kami, kata syaitan, akan datangi manusia-manusia dari arah depan mereka, belakang mereka, dari arah kanan mereka dan kiri mereka, sehingga tidak akan kau dapati mereka orang-orang yang bersyukur. Dalam ayat lain disebutkan, kami tidak akan mampu menggoda mereka ketika mereka melaksanakan dengan penuh keikhlasan. Illal mukhlasin. Inilah karakter pertama yang harus kita tumbuhkan, yang harus kita jaga. Kita Ramadan telah dibina untuk selalu ikhlas dan ikhlas. Bahkan puasa itu sendiri menunjukkan keikhlasan. Kalaulah mungkin kita beribadah seperti sholat, orang tahu kita sholat, kita pergi ke masjid, kita hadir di masjid seperti ini, orang tahu kita sholat. Tapi siapakah yang tahu di antara kita saat ini sedang berpuasa?
hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sementara yang kedua, seorang muslim setelah melewati bulan Ramadan memiliki karakter, yaitu orang yang senantiasa melakukan dengan tuntas, profesional, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Innallaha yuhibbu ahadakum idza amila amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah sangatlah senang dan bahagia kepada seseorang yang jika berbuat dilakukan dengan penuh profesional, penuh dengan tuntas. Dan ibadah puasa mengajarkan demikian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Kemudian tuntaskanlah ibadah puasa kalian sampai waktu malam, yaitu waktu maghrib. Dari waktu subuh sampai beduk maghrib kita berpuasa, tidak ada kita potong walaupun cuma 1 menit saja, karena memang kita ingin mendapatkan kesempurnaan pahala dari ibadah puasa. Dan kita pun juga akan terus mendapatkan sempurnaan kalau kita laksanakan ibadah-ibadah lain dengan tuntas dan profesional. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sementara yang ketiga adalah bahwa seorang muslim memiliki karakter tegas. Dalam ibadah puasa kita ajarkan dengan penuh ketegasan. Seorang muslim katakan oleh Rasulullah SAW, "Fa idza shoma yaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab wa in sabbahu wa syatamahu aw qatalahu falyaqul inni shaim." Jika seseorang di antara kalian suatu hari berpuasa, maka janganlah berkata kotor, berkata yang tidak bermanfaat, berteriak yang tidak ada gunanya. Jika ada seseorang mencela, mencaci, memaki, bahkan mengajaknya bertengkar dan berkelahi, maka cukup katakan kepadanya, "Mohon maaf, saya sedang berpuasa." Sedang berpuasa artinya bahwa memang seorang muslim tegas terhadap keburukan-keburukan, tegas kepada kejahatan-kejahatan. Sesuatu yang tercela tidak akan diraih, tidak akan dimiliki. Kalaulah juga di siang hari seharusnya kita boleh makan, di saat berpuasa tidaklah demikian. Haram hukumnya di siang hari makan karena berpuasa. Itu juga untuk mengajarkan kepada kita bahwa setiap yang haram harus kita jauhi, tegas terhadap keharaman, tegas terhadap sesuatu yang dilarang, dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus kita jaga. Al-khamru wal maisir, khamr dan judi adalah haram, maka harus kita jauhi. Riba adalah haram, harus kita jauhi. Yang mungkin ada orang yang mengatakan ada sesuatu yang bisa diputarbalikan, silakan saja. Sementara kita yang ingin memiliki karakter yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tegas akan hal tersebut. Kadangkala kita mudah sekali tersulut emosi. Sedikit salah orang kesalahan, mudah sekali kita bertengkar dan berkelahi. Padahal puasa sudah mengajarkan apapun resiko yang sedang dilakukan oleh seseorang, maka cukup katakan sedang berpuasa. Ini tentunya mengajarkan bagaimana kita selalu menjaga emosi kita, menjaga agar kita tidak mudah tersulut kondisi-kondisi orang yang ingin mengajak kita berkelahi dan bertengkar. Kalaupun mereka mencaci, silakan saja, karena kita ingin seorang muslim selalu baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sementara yang keempat, bahwa seorang muslim memiliki karakter yang cerdas. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bulan puasa ini, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran agar kita kembali kepada Al-Quran. Al-Quranlah sumber pengetahuan, bukan sekedar kitab suci yang kita baca. Al-Quran sumber petunjuk, pengarah hidup kita selama ini di dunia, bahkan sampai nanti ke akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quran inilah terus memberikan inspirasi kepada kita. Bahkan sepanjang kehidupan umat Islam 14 abad, Allah telah memberikan kemenangan-kemenangan yang hakikatnya adalah karena mereka berpegang teguh dengan Al-Quran. Bahkan bukan hanya itu, disadari oleh orang-orang yang tidak menyukai Islam, mereka yang berusaha memusuhi Islam, mereka bahkan sampai
didokumentasikan oleh Allah Subhanahu dalam surat Fussilat ayat 26. Mereka berkata, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir berkata, janganlah kalian dengarkan Al-Qur'an, jangan kalian simak Al-Qur'an, buat jauh dari umat Islam, buat jauh sehingga tidak dimanfaatkan atau tidak dipahami oleh kaum muslimin, agar kalian bisa mengalahkan mereka. Itulah akhirnya yang terjadi. Sekarang ini tentunya menjadi PR bagi kita kaum muslimin dalam keterbelakangan, bukan karena Islam yang salah, bukan karena Al-Quran yang tidak memberikan petunjuk, tapi kita sendiri yang jauh dari Al-Quran, kita sendiri yang tidak mau mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Dengan karakter ini tentunya menjadi bagian yang sangat penting. Inilah madrasah Ramadan yang telah kita lewati. Al-Quran telah memberikan kepada kita inspirasi. Ramadan yang telah lewat kita juga telah memberikan kepada kita berbagai macam kebaikan-kebaikan. Sungguh tidak salah seorang ulama terkemuka, Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan, Ramadan madrasatun mutamayyizah wa manhajuhu manhajun ilahiyun. Bahwa Ramadan hakikatnya yang Allah berikan setiap tahun merupakan pusat pembinaan, madrasah, sekolah yang terbaik bagi kaum muslimin, yang di dalamnya terdapat kurikulum terbaik sepanjang masa. Boleh saja Ramadan meninggalkan kita, tapi jangan sampai kita meninggalkan Ramadan. Karena kalau Ramadan meninggalkan kita, mudah-mudahan tahun depan akan kita berjumpa kembali. Tapi kalau kita yang meninggalkan Ramadan, apakah kita ditutup oleh Allah usia kita? Ataukah mungkin kita tidak lagi suka dengan Ramadan? Apapun yang datang dari Ramadan tidak ada pengaruhnya bagi kita semua. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita tingkatkan kehidupan kita dengan memiliki 4 karakter tadi. Saya ulang, keikhlasan harus kita tumbuhkan, tuntas profesional harus kita lakukan, cerdas harus kita miliki, dan tentunya juga dengan sikap yang tegas terhadap segala hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min tilawatihi wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa karamihi tatanazzalul barakat. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ani sahabati ajma'in wa ani tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat